Kehadiran juru parkir atau tukang parkir kerap jadi perbincangan masyarakat. Pasalnya, kehadiran mereka disebut jasa yang dibutuhkan, tapi satu sisi menimbulkan keluhan. Baru-baru ini ramai di media sosial tentang parkir di salah satu minimarket ditertibkan petugas berwajib. Dari video tersebut, petugas Polsek Rungkut, Surabaya menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait parkir liar. Mereka mendatangi salah satu minimarket Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya, dan kedapatan dua tukang parkir yang memungut biaya. Meski diamankan, polisi tidak menahan dua juru parkir liar tersebut, mereka hanya dimintai keterangan. Parkir di minimarket sebenarnya tidak dikenai biaya. Bahkan sejumlah manajemen minimarket memberikan aturan tegas tidak memberikan uang kepada juru parkir liar. Mereka juga memasang tulisan parkir gratis bagi konsumen. Bagi warga, kehadiran juru parkir liar bisa meresahkan. Tidak sedikit warga enggan membayar. Namun tidak sedikit pula warga-warga terbantu dan tidak keberatan membayar uang parkir asalkan tidak memaksa. Saya melihatnya tidak juga, mereka bisa cukup membantu juga ya. Itu tergantung kita. Kalau belanjanya lama, terserah pengunjung mau ngasih juru parkir itu atau tidak. Tapi mereka sebenarnya tidak minta, tergantung kitanya sendiri. Kita merasa mau ngasih atau tidak, mereka tidak maksa. Jika ada juru parkir liar yang meresahkan, warga dapat melaporkan ke pihak berwajib. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 368 dan 371 KUHP, pelaku juru parkir bisa dipidana dengan ancaman hukuman 9 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One, mengabarkan. Ya, lalu bagaimana sebetulnya parkir liar di Surabaya, Jawa Timur? Telah bergabung bersama kami Goldi Gumilang yang akan mengabarkan dunia perparkiran di Surabaya. Goldi, silakan. Selamat siang, Vena dan pemirsa. Hari ini kami berada di salah satu minimarket di kawasan Kebun Agung, Jambangan, Surabaya. Di lokasi ini, tepatnya di Indomaret Kebun Agung, Jambangan, ini memang untuk parkir. Pemirsa sudah dituliskan keterangan bahwa ada parkir gratis untuk pengguna dari Indomaret sendiri. Dan tulisan tersebut memang sudah dituliskan di depan gerai minimarket. Bisa dilihat di lokasi kami ini memang tidak ada juru parkir yang menjaga, karena memang di sini dari pihak pengelola mengatakan, kami sempat wawancarai tadi, bahwa selama Indomaret di Kebun Agung Jambangan ini buka, ini tidak ada juru parkir yang merapat ke sini atau memarkirkan kendaraan di sini atau menjaga parkir di sini maksud kami. Dan memang dari pihak Indomaret, menurut keterangan dari Aziz Andika, kepala toko di Indomaret Jambangan Surabaya ini mengatakan bahwa memang dari pihak Indomaret, dari manajemen Indomaret sudah membayar retribusi parkir ke pemerintah daerah ataupun pemerintah kota Surabaya, sehingga memang parkir ataupun parkir liar ini dilarang di sini. Namun polemik ataupun problem di parkir liar di kota Surabaya sendiri, pemirsa, ini walaupun di lokasi kami mengabarkan ini tidak ada, namun ada beberapa titik minimarket lainnya yang dijaga oleh juru parkir liar, walaupun di depan gerainya sudah tertuliskan bebas parkir. Namun dari pihak Indomaret sendiri juga sudah menjelaskan ataupun sudah memberikan instruksi kepada para pelanggan ataupun konsumen, seperti ada tulisan di depan meja kasir bertuliskan untuk tidak membayarkan parkir ke juru parkir liar, karena memang sudah untuk parkir ini memang sudah dibebaskan. Dan dari pihak pemerintah dalam hal ini maupun dari pemerintah kota Surabaya maupun dari pihak penegak hukumnya seperti pihak kepolisian, Satpol PP maupun Dinas Perhubungan, ini acap kali juga melakukan tindakan penertiban untuk parkir liar, pemirsa. Dan ini dilakukan di beberapa lokasi di Surabaya, seperti beberapa waktu lalu di Bubutan, Surabaya juga ada salah satu minimarket yang dimana di situ ada dua orang juru parkir liar. Ini juga ditertibkan oleh pihak kepolisian dari Polsek Bubutan. Namun kedua orang tersebut hanya dilakukan tindakan tipiring ataupun tindakan pidana ringan, diberikan himbauan. Dan memang untuk himbauan kepada para pelanggan, jikalau memang untuk ke gerai-gerai seperti Indomaret ataupun Alfamart,
ini jika ada tulisan untuk bebas parkir, ini memang dihimbau dari pihak minimarket maupun pemerintah kota Surabaya untuk tidak memberikan biaya parkir ke juru parkir liar. Namun memang kalau untuk di tempat-tempat yang memang resmi, ataupun petugas parkirnya resmi dari pihak pemerintah kota Surabaya, memang mestinya sesuai SOP seperti menggunakan karcis dan lain sebagainya. Sementara itu, informasi dari kota Surabaya terkait dengan problema parkir liar di kota Surabaya. Kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Goldi, sebenarnya problematika mengenai parkir liar ini kan tidak hanya terjadi di Surabaya ya, tapi mungkin di daerah Anda kami ingin tahu. Kalau misalnya tadi kan himbauan dilakukan kepada para pengendara kendaraan begitu, dari pihak minimarketnya juga sudah memberitahukan untuk tidak membayarkan retribusi parkir berapapun itu kepada pihak juru parkir liar. Nah, bagaimana dengan himbauan terhadap juru parkir liar ini sendiri, Goldi? Baik, untuk himbauan kepada para juru parkir liar, memang dari pihak keamanan dalam hal ini mulai dari kepolisian, kemudian Satpol PP maupun Dinas Perhubungan, ini acap kali juga sudah memberikan sosialisasi maupun penindakan jika ada keluhan ataupun ada laporan dari masyarakat terkait dengan adanya pungutan liar ataupun maksud kami parkir liar dari pihak pemerintah. Ini sudah memberikan tindakan, namun memang tindakannya baru tindak pidana ringan, pemirsa. Dan ini tentu juga diperlukan duduk bareng antara pihak seperti pihak minimarket, kemudian juga pihak pemerintah dan juga pihak keamanan agar memang problem dari juru parkir liar ini dapat teratasi dengan baik. Karena memang yang menjadi salah satu problem juga, pemirsa, bahwa jika parkir katakanlah di minimarket maupun di tempat-tempat yang ada juru parkir liarnya, jika memang ada kasus kehilangan, itu juga menjadi problem tersendiri karena memang harus lapor ke pihak kepolisian dan juga mungkin di pertanggungjawabannya ini menjadi pertanyaan dan memang harus ditemukan solusi yang terbaik agar memang problem dari parkir liar yang ada di kota-kota besar seperti kota Surabaya ini dapat teratasi dengan baik. Kembali ke rekan di studio. Terima kasih, laporan langsung Goldi Gumilang dari Surabaya, Jawa Timur. Pasca keluarnya kebijakan terkait parkir gratis di kawasan parkir konvensional atau parkir yang belum menerapkan elektronik parkir, sejumlah permasalahan timbul di lapangan. Mulai dari masyarakat yang menolak membayar, jukir yang memaksa hingga terjadi adu mulut serta berujung kepada saling pukul antara warga dan juru parkir. Menanggapi hal ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution menyebut pihaknya masih melakukan sosialisasi yang lebih masif lagi untuk memastikan kebijakan tersebut. Tak hanya itu, Bobi juga mengatakan pemerintah Kota Medan sudah membentuk tim patroli gabungan untuk menindak juru parkir yang masih mengutip parkir di kawasan parkir konvensional. Banyak aturan ya, kita bukannya menggampangkan bukannya, tapi tentunya semua kebijakan aturan ini kita pahami perlu sosialisasi. Perlu penerapan yang efektif, betul efektif di lapangan. Di lapangan udah banyak warga yang ribut sama jukirnya, Pak. Ya, memang itu tadi saya bilang, memang semuanya kebijakan yang kita ambil ini perlu sosialisasi yang lebih masif lagi. Bukan kita diamin, enggak, tapi kami dengan Pak, tadi saya ulangi lagi, timnya sudah ada, dengan kepolisian, kejaksaan, dan TNI, karena jukir-jukir yang hari ini masih aktif meminta, ini nanti akan ada pasal-pasalnya. Bobi juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membayar uang parkir di lokasi yang sudah digratiskan. Juru parkir yang tetap mengutip di lokasi tersebut juga akan dilakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Langsung saja kita bergabung dengan Nofri Afandi yang akan memberikan informasi bagaimana sistem pembayaran parkir berbayar di Medan. Selamat siang, Nofri. Nofri, kalau di Medan sekarang ini sudah ada ataupun sudah tidak ada lagi juru parkir liar ketika ada sistem elektronik seperti ini? Ya, Ana dan juga pemirsa, tentu hingga saat ini masih ada juru parkir liar yang saat ini tersebar di setiap sudut kota Medan.
Dan memang terhitung sejak 2 April 2024 kemarin, pemerintah Kota Medan secara resmi menggratiskan biaya parkir yang tidak menerapkan sistem elektronik ataupun e-parking atau konvensional atau secara manual. Di mana kebijakan ini setelah diterapkan, pemerintah Kota Medan tidak lagi menerima pendapatan asli daerah sektor parkir yang tidak menggunakan sistem elektronik atau hanya menerima via pembayaran elektronik parking saja. Kebijakan ini diambil setelah tentunya banyak sekali keluhan masyarakat Kota Medan yang selalu ataupun kerap bentrok dengan juru parkir liar yang saat ini masih tersebar di seluruh penjuru Kota Medan. Dan memang sejak diterapkannya pembayaran parkir non-tunai ataupun menggunakan sistem elektronik ini pada tahun 2021 kemarin, hingga saat ini terdapat sebanyak 145 lokasi ataupun titik yang menerapkan sistem pembayaran parkir elektronik. Meskipun begitu, hingga saat ini masih banyak sekali lokasi-lokasi yang masih mengutip biaya parkir secara manual ataupun konvensional. Nah, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat seperti apa pembayaran parkir elektronik di salah satu titik ataupun lokasi yang sudah menerapkan, yaitu di kawasan Kesawan, Kota Medan. Ini merupakan kawasan yang sudah menerapkan pembayaran parkir menggunakan sistem elektronik. Nah, saya sudah bersama dengan juru parkir elektronik di sini sudah ada Bang Heri. Bang Heri, selamat siang, Bang Heri. Selamat siang. Bang Heri, boleh lihat? Selamat siang. Nah, Bang Heri, saat ini kan sudah dihimbau ya Bang Heri ya, tidak ada pembayaran parkir secara manual gitu ya. Sekarang sudah diterapkan parkir elektronik. Nah, sejauh ini Bang Heri setelah bekerja sebagai juru parkir elektronik, seperti apa antusias masyarakat dalam membayar parkir secara elektronik ini, Bang? Maksudnya? Antusias masyarakat membayar parkir dengan sistem elektronik ini sudah bagus? Ya, bagusnya bagus, cuman kendalanya kadang-kadang repot, lama gitu. Karena kan tidak semuanya jaringannya terhambat karena jaringan itu aja lah halangannya. Jadi ada gangguan koneksi, itu menjadi suatu kendala kadang-kadang ya Bang ya. Nah, kira-kira masih ada nggak sih Bang masyarakat yang mungkin belum tercerdaskan ataupun belum mengetahui bahwa sistem pembayaran di sini sudah secara elektronik begitu Bang? Ya, rata-rata memang udah tahu, udah paham. Cuman yang kurang paham yang dari luar-luar daerah lah yang kurang paham. Karena belum tahu mengetahui kebijakan begitu ya Bang ya. Nah, saat ini berapa biaya parkir untuk sepeda motor misalnya dan untuk roda 4 seperti apa harganya? Kalau dia sepeda motor dia 2.000. Kalau dia online ojol gitu dia 1.000. Kalau dia mobil 3.000. Itu sistemnya apakah per jam mengingat ini pakai elektronik atau ya sama saja sampai berapa lama gitu? Kalau hitungan per jamnya belum ada ditegaskan. Cuman kan kami kan ditetapkan dengan target atau apa kan. Ya, itu aja. Bang, mungkin boleh dikasih tahu Bang gimana sih caranya pembayaran sistem parkir elektronik ini Bang? Mungkin bisa ditunjukkan ke kamera Bang. Ini boleh. Ini saya ada kartu e-tol Bang, mungkin bisa ditunjukin. Pertama seperti apa Bang langkah-langkahnya Bang? Pertama gini. Jenis tarifnya 3.000. Itu mobil itu berarti 3.000 Bang ya? Oke. Menggunakan sistem e-money. Tempelkan. Oke. Nampak Bang? Oke, tadi berarti sudah ditunjukkan dengan sistem e-money, lalu menggunakan fitur NFC ya Bang ya? Baik, nah pemirsa itu tadi seperti apa langkah-langkah ya jika kita ingin membayar parkir menggunakan kartu e-money ataupun kartu e-tol, dan ini bukti struk pembayarannya. Bang, kira-kira yang masyarakat mungkin kelupaan begitu membawa kartu elektronik misalnya, itu seperti apa Bang solusi yang diberikan? Ya pakai kartu kami apakannya, ya pakai kartu orang kami, terus orang itu bayarnya uang cash lah, tapi kami wajib pakai kartu kami gitu. Berarti untuk kartu Abang itu selalu disediakan saldo Bang ya? Ya, betul. Itu perharinya saldonya memang disediakan oleh pemerintah atau seperti apa? Kita sendiri yang menyediakannya, ya karena kan itu tadi, karena kan kami kan dibebani target. Kalau misalnya nggak cukup targetnya itu kami isi saldo, kami isi kemari gitu. Ya, untuk menutupi target kami itulah. Oh, berarti target itu terkadang juga ditutupi oleh uang pribadi begitu Bang ya?
untuk di sistemnya? Saldo itulah, dengan saldo itu. Kan dia kadang-kadang kan orang kan ada yang nggak bayar. Ada yang nggak bayar pakai apa? Pakai kartu kami nggak bayarnya, ngetapnya. Baik, itu tadi. Baik. Oke, terima kasih Bang Heri atas penjelasannya. Selamat bekerja kembali, Bang. Itu tadi pemirsa seperti apa penjelasan dari Bang Heri ya, bagaimana sistem pembayaran parkir secara elektronik, dan jika masyarakat yang tidak membawa kartu elektronik bisa membayar secara tunai dan nantinya akan menggunakan kartu e-money milik petugas parkir yang sudah disediakan saldonya. Mengingat memang mereka diberikan target untuk pembayaran parkir ini per harinya dan disetor melalui sistem e-money ataupun saldo, pemirsa. Nah, pemirsa, memang pemerintah Kota Medan menghimbau untuk menghindari parkir di lokasi parkir yang melakukan pembayaran secara manual dan menghimbau masyarakat untuk merekam kegiatan parkir liar dan kalau perlu melaporkan ke petugas ataupun kepolisian terdekat agar segera ditindak. Mengingat saat ini memang meskipun pemerintah Kota Medan sudah kerap kali sejak dikeluarkannya himbauan ini melakukan razia rutin di setiap jalanan Kota Medan dan banyak sekali memang para juru parkir liar yang terjaring dalam razia ini, namun keesokan harinya para juru parkir liar ini muncul lagi. Nah, ini tentunya butuh kesadaran bersama agar dalam menerapkan kebijakan sistem elektronik ini dapat berjalan dengan lancar sehingga pendapatan asli daerah melalui sektor parkir ini dapat maksimal dan pembayaran parkir secara manual ini tidak masuk ke kantong-kantong orang yang tidak bertanggung jawab yang tidak ada manfaatnya untuk pendapatan pemerintah Kota Medan. Mungkin itu yang dapat saya kabarkan, Ana dan juga Vena. Ya, sudah diterapkan ya mengenai sistem pembayaran untuk parkir elektronik, walaupun memang sudah diterapkan, tapi ternyata masih banyak parkir liar yang masih ada di Medan, Sumatera Utara. Perlu kesadaran juga dari masyarakat dan tentunya segera ada penindakan ya dari pemerintah. Terima kasih Nofri atas laporan Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara.